anak baru tuh. Speknya apaan nih, Ngap? Wah, biasa bang. Kirain aja CVT. Kirian? Iya. Gue pinjem ya buat review. Waduh, nanti dulu dah. Masih di lap nih. Udah ntar gue yang ngelap dah. Ya udah, oke. Ya, lanjutin. Yo. Ini motor jadi favoritnya anak-anak ngabers. Kayak yang tadi tuh, dia anak ngabers juga. Karena desainnya sporty dan ini model yang terbaru Yamaha Aerox Connected ABS. Jadi kalau dari sejarahnya motor ini tuh sempat ada yang pakai mesin 125 cc. Waktu itu pakai mesinnya yang sama kayak Yamaha Xeon RC, kemudian Yamaha GT 125. Cuman penjualannya agak kurang bagus lah. Lalu di 2016 Yamaha merilis Aerox 155, modelnya belum yang ini ya. Lalu di tahun 2020 akhir baru nih motor ini muncul dengan membawa sejumlah perubahan. Nah, buat kalian anak-anak muda yang pengen motor matic sporty dan masih ragu-ragu mau beli Yamaha Aerox, kita udah nyobain ini dan kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya dipakai harian. Seperti apa? Tonton terus videonya. Oke, kelebihan yang pertama, dia desainnya udah makin gede dibandingkan Aerox 155 yang meluncur di 2016. Perbedaan paling signifikan dari depan nih, dia sekarang pakai lampu LED DRL yang justru ada di atas lampu utamanya. Dan dia ada pemisahnya di sini, jadi nyala itu lebih keren, jadi nggak cuman garis doang yang monoton. Terus bodi sampingnya itu dibuat lebih keluar. Jadi kalau dilihat dari frontal depan, itu jadi kelihatan lebih lebar. Dan bagian sini nih, ini dibuat seperti lekukannya sebuah motor sport fairing. Kemudian di bagian tengahnya, ini ada panel bodi samping yang membentuk seperti huruf X, menggambarkan perpaduan antara motorsport dengan skuter. Jadi jogres. X itu bergabung, jadinya motor matic yang punya bentuknya sporty. Kira-kira latar belakangnya begitu. Dan bagian buritan dia punya posisi yang meninggi, dari joknya meninggi, dan berubah juga di lampu belakangnya. Dia bentuknya jadi kelihatan lebih tipis dan sudah LED pastinya. Kalau dari desain sih memang dari Aerox yang muncul sebelumnya udah oke, tapi di versi yang terbaru ini juga dibuat lebih baik lagi dan kesan sportinya lebih keluar. Kelebihan yang kedua adalah motor ini punya mesin yang bertenaga. Spesifikasinya 4 tak SHC 4 katup pendingin cairan dengan VVA, Variable Valve Actuation. Jadi dengan VVA ini motor punya dua durasi noken as, yang satu untuk putaran bawah sampai menengah dan satunya lagi untuk putaran menengah sampai atas. Jadi tenaganya memang plong banget. Dan dengan mesin ini Yamaha Aerox 155 Connected ini berstatus motor dengan power to weight ratio terbaik di kelasnya. Jadi tenaganya itu besar berbanding dengan bobotnya yang terbilang cukup ringan. Jadi power to weight ratio yang bagus itu akan berimpak pada akselerasi dan juga konsumsi bahan bakar. Kalau di atas kertas mesinnya ini berkompresi 11,6:1, kemudian punya tenaga 15,36 PS dan juga torsinya 13,9 Nm. Jadi itu udah gede banget, dan karakternya kalau dipakai buat di kemacetan kotaan untuk stop and go dia udah enak lah. Jadi nggak perlu buka gas yang sampai besar banget. Jadi buka gas sedikit aja motor udah melaju. Buat di kemacetan juga udah asik. Dan dia udah punya fitur SSS, Start Stop System, jadi buat menghemat konsumsi bahan bakar. Tapi memang ketika dipakai di kecepatan menengah ya, terutama di 60-80 km/jam, akselerasinya itu agak sedikit kosong sebelum akhirnya berasa lebih narik lagi di kecepatan 80 km/jam lebih. Data selengkapnya kalian bisa lihat di scene berikut ini. Kelebihan yang ketiga yaitu masih dari bagian mesin sebenarnya, yaitu konsumsi bahan bakarnya. Ini terhitung irit dengan gaya berkendara yang
saya pakai agresif. Hasilnya, saya pakai hari untuk di dalam kota, dia mencatatkan angka 43,1 km per liter bahan bakar, dan itu berdasarkan informasi di layar speedometer. Tapi ketika diukur pakai metode full to full, dia memang agak sedikit lebih boros, tapi masih irit. Karena angkanya 42,5 km per liter. Dengan catatan, bahan bakarnya pakai oktan 92. Dan buat informasi juga, tangki bahan bakar ini juga lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Kalau yang sekarang tangkinya 5,5 liter. Jadi bisa melaju lebih jauh dengan konsumsi bahan bakar yang tetap irit. Kelebihan berikutnya, motor ini punya fitur yang oke banget. Jadi fitur yang jadi andalannya yang pertama adalah connected, sesuai namanya. Kalian bisa memantau kondisi motor, kondisi aki, konsumsi bahan bakar, dan jadwal servis melalui aplikasi Y-Connect. Kalian harus download dulu di smartphone, lalu bisa mendapatkan fitur-fitur tadi, manfaat-manfaat di dalam fiturnya bisa kalian coba. Termasuk mencari lokasi parkir terakhir dari motor. Terus selain itu, motor ini punya lampu LED di depan dan di belakang, kemudian ada parking brake lock, terus standar samping. Jadi standar samping turun motor akan langsung mati otomatis. Kemudian ada SSS, start stop system untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Lalu ada lampu hazard, dan yang pasti motor ini sudah dilengkapi dengan rem ABS sesuai dengan tipenya Yamaha Aerox 155 Connected ABS. Tapi kalau kalian nggak perlu fitur ABS, ada juga versi di bawahnya yang tidak pakai ABS. Harganya juga terpaut lumayan lebih murah. Fitur lainnya, Aerox ini punya bagasi yang gede banget, helm full face masuk, helm half face masuk, jas hujan, sarung tangan bisa masuk ke dalam, dan dia juga punya konsol penyimpanan di depan yang juga ada power outletnya. Terus saya kaki, dia bagian depan pakai teleskopik, lalu pakai rem cakram, dan di bagian belakang dia pakai suspensi double shock dengan tabung, tapi remnya masih tromol. Nah, kalau secara dimensi bodi, ini motor nggak jauh beda sama generasi sebelumnya. Tapi memang feelingnya kalau dinaikin di bagian bodi depan ini nih, di bagian fairingnya ini, memang terasa lebih lebar. Nah, kalau dimensinya, dia punya panjang 1980 mm, lalu lebar 700 meter dan tinggi 1150 mm. Sumbu rodanya 1350 meter dan tinggi jok 790 mm. Artinya masih oke lah buat rata-rata postur orang Indonesia. Nah, kalau bobot, untuk yang tipe connected ABS seperti ini bobotnya 125 kg, dan untuk yang tipe non ABS dia 122 kg aja. Jadi kalau buat kalian anak-anak muda yang tingginya seperti saya 172 cm, nggak akan ada kesulitan buat pakai motor ini. Saya buktiin. Nah, kaki masih bisa menapak dengan sempurna, enak, nggak perlu pakai jinjit. Kemudian stangnya juga gampang diraih karena posisi stang dengan posisi kita duduk juga termasuk dekat. Dan pandangan ke depan luas karena posisi stangnya cenderung rendah. Nah, sekarang bagian kekurangannya. Yang pertama adalah nih posisi jok bagian belakang terlalu tinggi. Jadi kalau ada bapak-bapak muda yang sering nganterin istrinya belanja ke pasar, itu pasti bakal kerepotan untuk naik di bagian boncenger. Karena memang buritannya dibuat tinggi sesuai konsep motor yang sporty, yang pastinya punya ciri khas buritannya tuh dibikin tinggi-tinggi. Kemudian kekurangan yang kedua, dia masih pakai lampu sen bohlam. Jadi walaupun lampu depan sudah LED dan DRL LED juga, lampu belakang juga sudah LED, lampu sennya masih bohlam guys. Nih. Walaupun dia punya shape yang udah menyudut ya, bukan yang oval kayak Vision lama. Tapi andai kata diganti pakai punya MT25 yang terbaru, yang udah LED juga, pasti bakal lebih keren. Begitu juga dengan lampu sen depan yang masih pakai bohlam. Agak nanggung jadinya. Terus kekurangan yang ketiga adalah rem belakang masih pakai tromol. Jadi sayang banget ya dengan motor yang udah sporty dan fitur-fiturnya oke, agak kentang ketika melihat rem belakang yang masih pakai tromol. Andai kata pakai cakram dia akan lebih sempurna. Tapi memang seperti Yamaha juga melihat kompetitor sebelah masih pakai rem belakangnya yang sama, masih pakai tromol juga. Jadi rasanya dengan rem tromol ya udah sah-sah aja gitu karena kompetitor juga masih sama. Tapi dengan rem tromol tadi kalian bisa punya fitur parking brake lock. Karena kalau udah pakai rem cakram, ini fitur pasti akan hilang. Oke, sekarang kita ngomongin harganya. Motor ini dijual dengan harga yang nggak sampai 30 juta. Tapi karena ada beragam
tipe, kemudian juga ada pilihan warna yang cukup banyak. Jadi harganya itu, yang pertama adalah tipe non ABS. Dia untuk on the road Jakarta di angka 25,9 juta. Lalu di atasnya ada tipe ABS dengan warna yang seperti di depan saya. Ini Prestige Silver yang salah satu hero colornya, warna andalannya. Dia harganya 29,4 juta. Di atasnya sedikit, beda 100.000, 29,5 juta. Ada Aerox 155 Connected ABS dengan tampilan Monster Energy MotoGP. Dan yang terbaru adalah Yamaha Aerox Livery World GP 60 tahun anniversary. Itu harganya 29,9 juta. Semua harga tadi on road Jakarta. Gimana? Tertarik sama motor ini? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia, dan tunggu video kami selanjutnya. Ciao. Oke, kalau secara profesional